Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, yang saya muliakan, saya hormati Kepala TK dari Islamic Montessori Little Muslim, juga para staf pengajar, para guru yang menyimak dari kediaman masing-masing, di mana para guru di masa-masa pandemi ini justru memiliki tanggung jawab yang luar biasa berat. Selain bertanggung jawab atas tugasnya mengajar anak-anak dari jauh, tapi juga memiliki keluarga juga yang harus diberikan haknya, termasuk juga anak-anaknya yang mungkin saja juga harus diajari juga dari rumah. Karena itu kita wajib mengapresiasi betapa jeripayah para guru ini sebagai hal yang wajib kita berikan rasa hormat, ihtiram, khususnya agar berkah ilmu yang diberikan mengalir ke dalam diri anak-anak kita. Dan tak lupa tentu buat ayah bunda yang menyimak program kita, tayangan kita via online ini, dan buat anak-anak kita yang mungkin mendampingi, kita doakan semoga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini dalam masa-masa pandemi yang sejatinya sudah berbulan-bulan, tentu sebagian dari kita sudah merasakan jenuh yang luar biasa, dan itu bukan saja kita, terutama anak-anak kita pun tentu mengalaminya. Namun di luar dari apa yang kita rasakan hari ini, tentu kita harus sudah mulai menyadari bahwa ada nikmat Allah di balik musibah ini. Di antaranya bagaimana Allah menginginkan fungsi rumah selama ini yang hanya sebagai al-ma'wa atau al-maskan, Allah menginginkan bertambah satu fungsi lagi, yaitu sebagai al-madrasah, sebagai fungsi sekolah atau fungsi tempat belajar, sebagai fungsi tempat belajar. Jadi fungsi rumah yang sekarang kita maksimalkan ini wajib kita jadikan sebagai sebuah hal yang kelak akan memberikan yang namanya kenangan positif bagi anak-anak kita. Bahwa masa pandemi ini adalah masa yang harusnya kita rebut sebagai golden moment, khusus bagi orang tua yang mungkin bisa jadi memiliki yang namanya hutang-hutang pengasuhan kepada anak-anaknya, yang mungkin selama bertahun-tahun sibuk, tidak memberikan stimulan yang pas bagi anak-anak, sehingga ini masa-masa di mana kita bisa melunasi atau membayar hutang-hutang tersebut. Jadikanlah momen yang terjadi beberapa bulan ini sebagai memorable moment bagi anak-anak kita yang kelak ketika mereka dewasa, mereka akan menceritakan ini kepada anak cucu mereka sebagai peristiwa yang menggembirakan. Bagaimana mereka akan begitu antusias menceritakan peristiwa hari ini. Saya bercerita bahwa dulu ada suatu masa tahun 2020 di mana semua orang diminta lebih lama berada di rumah, di mana saat itu orang merasakan yang namanya kesulitan untuk berkumpul, tapi justru masa itu adalah masa yang menyenangkan bagi si anak ketika sudah dewasa ini. Dia begitu merasa bahagia karena sebelum pandemi misalnya kalau ditanya ayahmu mana, jawabnya gelap. Karena ayah hadir pas gelap-gelap doang kan gitu, sampai anak nggak tahu kalau ayahnya sebenarnya cakep gitu tapi dianggap wajahnya gelap gitu. Tapi di masa pandemi ayah bisa hadir minimal walaupun di rumah work from home bisa nampak oleh anak. Bunda pun seperti itu. Selama ini bunda mungkin tidak memiliki kreasi selagi di rumah, mengajak anak untuk banyak berkreasi, terutama di dapur Jadi itu suatu momen yang menyenangkan. Jangan sampai masa pandemi ini malah menjadi momen yang traumatis, di mana anak-anak malah mendapatkan suatu beban emosi yang berat yang membuat jiwa mereka rusak karenanya.
Kita tidak mau anak kita berdoa di masa pandemi ini, ya Allah, segerakanlah wabah corona ini, angkatlah dari muka bumi ini, ya Allah. Bukan takut corona, ya Allah, takut sama mamah, ya Allah. Kalau corona mah bikin batuk, pilek, kalau mamah bikin stres, sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah gitu. Jadi bukan karena coronanya yang dia cemaskan, tapi justru karena yang namanya mamahnya yang mungkin tidak sabar untuk misalnya dalam upaya mengajarkan kepada anak-anak kita. Karena itulah maka jadikan ini sebagai momen, golden moment. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita menerima situasi ini, acceptance. Ya, penerimaan dulu ya, bagaimana awal dari bahagia yang kita harapkan dari anak-anak kita bermula dari kondisi kita di rumah yang menerima ini, ridho terhadap kondisi yang terjadi. Dan itu memang harus kita lakukan agar kita bisa mengantisipasi beberapa gejolak emosi yang muncul. Ya, meridho terhadap apa yang kita alami saat ini adalah bagian upaya untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit. Orang-orang yang tidak ridho biasanya tidak memiliki ide untuk beradaptasi sehingga terjadi penolakan terhadap situasi yang membuat akhirnya kegelisahan. Itulah awal yang disebut gelisah. Gelisah adalah terjadinya benturan antara harapan dengan realitas. Harapan dan realitas tidak berbenturan, tidak sesuai, akhirnya gelisah. Tapi kalau harapan itu akhirnya menyesuaikan dengan realitas, maka insya Allah terjadi yang namanya penerimaan dan itu awal dari kebahagiaan. Ayah bunda yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi ketika ayah bunda saat ini mengajar di rumah, tentu mau tidak mau kita sadari inilah situasi yang mungkin berat bagi sebagian kita. Ditambah kita memiliki tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab yang lain, ditambah pula tugas pengajaran misalnya. Dalam situasi yang berat ini, sementara kita dituntut untuk membahagiakan anak, agar anak kita belajar dengan nyaman. Maka saya teringat sebuah firman Allah yang ini harusnya jadi dasar kita untuk memulai kebiasaan belajar di rumah. Di mana Allah menyapa Rasulullah SAW di saat pertama kali ditugaskan berdakwah. Yaitu ketika Rasul ya mendapatkan suatu pengalaman baru yang tidak seperti biasanya, yaitu disuruh menyampaikan risalah Islam kepada kaum musyrikin di Mekah. Tentu ini bukan suatu yang mudah. Makanya Allah memulai dengan sapaan pertama, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Kenapa Allah bilang orang berselimut? Karena situasi ketika Rasul ya dalam hal ini belum menyampaikan risalah Islam itu boleh dibilang dalam zona nyaman. Ya, sangat nyaman Rasul. Ya, artinya dia belum mendapatkan benturan, permusuhan dari kalangan kaum kafir Quraisy ya. Maka disebut orang berselimut, seolah-olah Allah ingin mengatakan singkapkan selimutmu, setelah ini rasa nyaman itu akan ya berganti. Dan di ayat kelimanya Allah mengatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami hendak memberikan kepada engkau qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Jadi kalimat perkataan yang berat disebutkan oleh para ulama, Ibnu Abbas misalnya mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah perkataan yang dimaksud adalah tugas Rasul sebagai dakwah, sebagai pendakwah dan pendidik umat. Sesuatu yang berat, kenapa? Karena resikonya akan dimusuhi, bahkan ada dicibir, dianggap gila, bahkan yang lebih ekstrim adalah dibunuh ya dengan resiko tersebut ya. Dalam situasi ini Allah mengatakan qaulan tsaqila. Ya. Maka dengan kondisi ketika Rasulullah mengalami tugas yang berat ini, Allah memberikan bekal agar Rasul kuat. Bekalnya itu di ayat 2, 3, dan 4 dari surat Al-Muzammil ini. Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Yang kata Allah dalam ayat ini, ya, bangunlah di tengah malam, ya, kedua bacalah Quran dengan tartil. Ternyata Rasulullah dikasih 2 resep. Dalam tugas beratnya Rasul diberikan 2 resep agar engkau kuat menghadapi situasi berat tersebut. Apa itu? Bangun di tengah malam dan tilawatil Quran. Artinya inilah cara Allah untuk membimbing dan menggembleng Rasulullah agar menjadi pribadi yang kuat. Ayat ini kalau kita ambil hikmahnya dalam konteks kekinian, kita akan dapatkan sebuah pembelajaran bahwa apa yang kita alami hari ini adalah sesuatu yang berat.
ya di mana kita mungkin terampas zona nyaman kita, kita hari-hari setiap pagi harus bangun melihat Zoom atau mungkin WA dari guru di sekolah, kemudian menyiapkan proses pembelajaran, mendampingi anak belajar, belum ditambah lagi misalnya kita memiliki tugas lain seperti memasak, seperti misalnya mengurus, membersihkan rumah. Nah, khusus Bunda hari ini saya ingin katakan, maka seperti itulah yang harusnya kita ambil dari surat Al-Muzammil. Sebagaimana Rasulullah mengalami tugas berat, tentu tidak bisa disamakan ya beratnya Rasul dengan beratnya kita. Karena efek beratnya Rasul adalah sampai dibunuh. Kalau kita kan nggak sampai seperti itu. Tapi minimal pesannya sama. Yaitu tidak mungkin kita bisa kuat menghadapi situasi yang berat ini kalau kita tidak melakukan dua amalan rutin. Satu, wajib bangun tengah malam, yaitu dengan qiyamul lail. Yang kedua, tilawatil Quran. Ini resep dari zaman ke zaman bagi orang tua yang ingin survive di masa-masa sulit, apalagi di masa kekinian. Karena itu ya ini sebagai bahan evaluasi buat kita. Sebab banyak orang tua yang ketika berbicara tentang pengasuhan hanya berbicara dalam urusan taktis dan teknis. Ya, bagaimana semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu parenting ya dari buku-buku ya, bahkan ada yang di-download dari misalnya video-video parenting. Ketika ada kajian parenting yang mahal pun ikut ya, berbayar ikut ya. Tapi mohon maaf, sholat malamnya males, tilawah Qur'annya nggak pernah. Pasti ambruk. Alih-alih ingin memberikan kebahagiaan, tapi kita yang sendiri nggak bahagia. Kita sendiri stres. Karena kebahagiaan itu sejatinya sumbernya yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mentransfer kepada anak kita. Di mana Allah berfirman, huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya Allah menurunkan sakinah, diturunkan langsung. Salah satu makna sakinah adalah kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin membuat pembelajaran di rumah bahagia, pastikan pertama secara spiritual kita sudah baik. Karena kemanapun kita mencari sumber kebahagiaan dengan berbagai macam pendekatan seperti pendekatan psikologi, pendekatan komunikasi, susah kalau Allah sendiri nggak menurunkan itu. Maka salah satu protokol pengajaran di rumah, saya selalu mengistilahkan protokol pengajaran karena selama ini yang sering dibahas itu protokol kesehatan. Padahal dalam masa pandemi ini kita pun harus memiliki protokol pengajaran. Bahwa pengajaran di rumah itu harus juga sesuai dengan protokolnya. Agar supaya sehat kita diingatkan supaya memakai masker, mencuci tangan, itu protokol kesehatan. Kalau ingin kita supaya tetap di rumah itu mendapatkan yang namanya pembelajaran sehat, minimal protokol pengajarannya adalah secara spiritual. Bunda ya setiap malam diharapkan sholat sunnah 2 rakaat ya sama witir, tilawah Quran misalnya sebelum belajar ya, bahkan kalau perlu Bunda sholat dulu 2 rakaat ya, berwudu dulu karena ini penting bagian dari cara kita agar kita bisa mentransfer energi positif ke dalam jiwa anak-anak kita. Ini secara spiritual. Makanya secara spiritual mutlak bahwa nggak mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan kalau Allah tidak menurunkannya karena kita kering dari sisi spiritual. Jadi pertama evaluasilah ibadah-ibadah kita. Sholat kita, tilawah Quran kita, dan hal-hal lain terkait dengan kebutuhan rohiyah kita. Nah, baru yang kedua kita baru memahami bagaimana secara teknis supaya kebahagiaan yang ada di rumah itu khususnya bagi anak-anak itu harus dimiliki dan memang kebahagiaan ini mutlak dalam konsep di masa pandemi plus masa pembelajaran. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan yang sejatinya ya itu adalah prioritas utama yang harus kita lakukan sebagai dasar dalam penanaman nilai-nilai itu adalah sebuah ya prioritas yang harus kita jadikan sebuah acuan dalam model pembelajaran. Dan apalagi di masa pandemi. Kenapa demikian? Karena kalau kita merujuk kepada dalil-dalil, ketika anak kita bahagia, sejatinya kita sudah menjadikan rumah kita sebagai baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita seringkali mendengar konsep baiti jannati, tapi kita tidak tahu bagaimana sih dasar dari baiti jannati, maka rumah yang sejatinya kita harapkan jadi sumber kebahagiaan malah hilang. Ya, jadi baitinari.
Dan Al-Quran sudah menyebutkan satu contoh ciri baiti jannati, yaitu disebutkan di dalam surat ya Abasa ayat 38 dan 39. Wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Jadi Allah ceritakan nih gambaran penduduk surga bahwa wajah mereka di hari itu berseri-seri, happy, ketawa bergembira ria. Masya Allah. Allah memberikan sebuah gambaran bahwa penduduk surga itu wajahnya happy ya dan ketawa. Ya, ini memberi isyarat bahwa kalau kita ingin memberikan sebuah gambaran rumah itu adalah rumah surga, pastikan ada ketawa dulu hari ini. Bahwa ketawa itu adalah hak dasar anak. Jadi makanya kalau anak gak ketawa bahaya. Ya bahkan bagi anak ketawa itu udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dapat itu, maka mereka cari di luar. Maka kenapa kita harus membuat anak kita ketawa? Karena alasan kedua, karena ketika ada program stay at home, maka harus berbarengan dengan fasilitas ketawa. Saya temukan anak-anak yang betah main di luar, nongkrong, ada yang di kafe, ada yang di pos ronda yang tergantung besarnya budget. Ternyata bukan karena mereka itu anak-anak orang miskin, nggak punya rumah. Ada yang bahkan rumahnya besar, mewah, tapi nggak bisa ketawa. Ya ketika nggak bisa ketawa, itulah mereka sulit diajak di rumah, stay at home. Orang tidak akan betah berada di suatu situasi yang dia tegang, tidak nyaman. Dia akan eksodus dari tempat tersebut. Maka yang kedua, program kenapa kita bikin anak ketawa adalah bagian dari cara kita untuk membuat mereka betah berada di rumah dengan panduan dari pemerintah itu stay at home. Yang ketiga, kenapa kita harus membuat anak ketawa? Karena ketawa itu akan memicu hormon yang disebut hormon happiness. Ada 3-4 zat yang keluar, pertama dopamin, berikutnya oksitosin, yang ketiga serotonin, yang keempat adalah endorfin. 4 zat ini yang merupakan hormon happiness akan memberikan dampak imunitas tubuh. Antibodi itu akan keluar. Karena di masa pandemi ini kita berharap anak-anak kita punya vitalitas, antibodi yang kuat ya agar terlalu sehat, maka pastikan anak kita menghadapi hari-hari dengan happy. Ya, jangan sampai pembelajaran ini malah menjadi merusak bagian dari kesehatan. Ya, jadi pastikan ketawa itu ada. Dan yang keempat, kenapa anak wajib ketawa? Dari sisi ilmu pembelajaran, dari sisi ilmu otak, bahwa yang namanya pusat berpikir, kan kita punya otak, sebut otak mamalia. Ya, otak mamalia itu terbagi menjadi 2, ada yang secara besar yaitu sebut limbics, yang berikutnya korteks. Korteks adalah pusat berpikir, merekam sebuah informasi, hanya bisa masuk informasi kalau limbicsnya terbuka. Limbics terbuka adalah situasi ketika anak happy. Ya, sehingga seolah-olah seperti paralon yang akan mengalirkan air ke korteks, maka kalau paralonnya terbuka, maka air mengalir deras. Tapi kalau paralonnya tersumbat, ya karena tertekan, maka sulit air untuk masuk. Itulah kira-kira logika atau filosofi dari yang namanya bagaimana kita memahami ilmu otak. Sehingga kalau anak malah tertekan, anak malah stres, anak merasa malah nggak suka, maka yang terjadi adalah malah anak-anak sulit untuk belajar. Maka dari sisi ini kita memahami bahwa kenapa kita memprioritaskan agar anak-anak tuh happy. Karena happy adalah hak mutlak bagi setiap anak. Happy adalah kegembiraan yang wajib dimiliki oleh setiap anak dalam rangka untuk menimbulkan gairah mereka dalam pembelajaran. Yang itu harus kita miliki karena 4 alasan tadi. Ya, bagaimana kita mewujudkan happy atau kegembiraan yang tadi secara spiritual sudah kita lakukan, maka cara teknis pusat happy itu justru bersumber dari orang tua itu sendiri. Dalam hal ini adalah bunda. Bunda adalah jantung dari rumah. Dalam hal ini bagi anak-anak kondisi bunda menentukan kualitas anak-anak. Dan ini disiratkan dalam surat Al-A'raf ayat 58. Ya Allah berfirman, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Dan tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik, kata Allah, akan mengeluarkan darinya tanaman yang baik. Siapa yang dimaksud tanah di ayat ini? Tak lain adalah bunda. Bunda diibaratkan tanah.
Maka di ayat yang lain Allah juga memberikan perhatian seperti itu. Dan surat Al-Baqarah misalnya ayat 223. Allah berfirman, nisa'ukum hatsulakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Dalam Al-Baqarah 223 disebut istri-istri atau wanita itu disebut harth. Harth itu tanah ladang. Kalau dalam surat Al-A'raf disebut balad. Balad itu tanah yang lebih luas. Posisi sebagai ibu memang lebih luas daripada posisi sebagai istri yang hanya harth. Kalau dalam posisi balad itu seperti ibu. Nah, ibu disebutkan menentukan kualitas tanaman. Jadi kalau ibunya stres, sedih, maka anak begitu juga. Kalau ibunya happy, ibunya dalam ini bahagia, maka pasti mempengaruhi juga. Makanya ada kaidah happy mom, happy children. Happy wife, happy life. Disinilah mengapa ibu harus memahami bahwa kebutuhan diri dia. Saya harus bagaimana cara saya memiliki mood booster atau kegembiraan. Untuk itulah mengapa para suami yang mungkin mudah-mudahan pada menyimak ya, ibu yang ada suaminya tarik dulu Bu sebentar Bu, seret nih Ustadz mau ngomong gitu. Ya, karena tugas suami adalah menggembirakan istri. Ya, kalau ibu nggak sepakat di tugas suami seperti itu silakan kolom komen ya protes sama saya. Tugas suami adalah menggembirakan istri. Salah satunya kalau perlu berikan ya dia lebih. Ya karena bagaimana ibu dapat uang jajan tambahan, uang tugasnya nambah kok sebagai guru. Ya toh bagaimana dia harus tambah itu. Ya, karena ketika ibu sudah bete dalam hal ini bahaya. Kalaulah tidak ada tambahan kompensasi secara material, minimal secara imaterial, secara psikologis, bahwa ibu wajib bahagia. Ya, di mana kebahagiaan ibu yaitu ketika seorang ibu minimal memiliki hak waktu saja yang membuat hidupnya dinamis. Sebagian besar ibu-ibu yang stres, ibu-ibu yang emosional, ya mohon maaf, biasanya bermula dari kondisi ketika hidup itu monoton, jenuh gitu. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan saatan. Hidup itu dinamis, sa'ah. Artinya harus ada sesuatu perubahan. Dari hadis inilah kita mendapatkan kesimpulan bahwa kita harus memiliki waktu yang dinamis. Ya, saya membagi waktu ibu itu menjadi 4 yang ibu harus komunikasikan ke suami dalam rangka kesehatan mental. Demi kesehatan jiwa seorang ibu. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah ibu wajib memiliki me time. Yang disebut para ulama sebagai tahannuts atau uzlah. Ya ibu boleh bilang, Mas, aku tuh me time bukan dalam rangka kesenangan aku, tapi dalam rangka supaya bagi anak-anak juga. Ya, supaya anak-anak sehat, akunya harus sehat. Maka boleh nggak aku hari Sabtu atau hari Ahad, boleh nggak aku mungkin ya bisa nonton drama Korea, kebetulan udah lama nggak nonton Lee Min Ho sama teman-teman ya. Boleh nggak aku mungkin ya mungkin puas-puasin belanja di Shopee tanpa budget yang kamu batasi gitu ya. Kebetulan lagi ada flash sale kan gitu ya. Nih, jadi boleh aja ya. Dalam hal ini kalau saya oke Mita, boleh nggak aku baca buku yang aku sukai? Boleh. Anak-anak untuk sementara kamu dulu, kamu ajaklah main atau apa. Boleh. Berikan sepakati 4 jam kah, 5 jam kah, boleh. Tergantung nih. Yang kedua, ibu wajib punya couple time. Couple time adalah kondisi ketika ibu merasa bahwa suami ya sebagai partner, bukan hanya dalam urusan ranjang syahwat, tapi bisa berbicara dalam konteks ya karena memang salah satu kebutuhan kesehatan mental ibu kan adalah bicara. Karena riset mengatakan wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Ya, makanya ibu-ibu yang aman tuh harus ya keluar 20.000 ya. Beruntunglah ibu-ibu yang berprofesi sebagai MC atau penyanyi gitu ya. Ya, itu 20.000 atau penyiar radio lah. Penyiar radio itu 20.000 tuh lewat bahkan bablas tuh. Ya, atau guru TK biasanya 20.000 nyampe lah 20.000. Makanya ibu-ibu kalau ada acara-acara kayak gini rebutan jadi MC Bu. Ya 20.000-nya belum terpenuhi gitu. Boleh nggak digilir gitu? Jangan ibu ini mulu yang jadi MC-nya. Saya juga butuh namanya. Ini jangan bapak-bapak juga. Kenapa jadi bapak-bapak yang MC kan gitu ya. Ini kan kebutuhan ibu-ibu untuk ngomong. Bapak-bapak mah nggak usah ngomong gitu. Jadi bapak-bapak harusnya memahami kalau ada acara-acara gini ini salah satu wahana untuk ibu-ibu ngomong. Ibu-ibu
demi alasan kesehatan mental berdasarkan riset dan jadi pendapat Ustadz Benri, boleh enggak untuk jatah MC ya, ibu-ibu saja ya, supaya ibu-ibu karena khawatir suami nggak punya waktu dengerin ibu daripada pelariannya curcol di Facebook ya, itu pun kadang tambah kesel karena nggak ada yang komen atau kalau ada yang komen malah ngiklanin peninggi badan sama penambah obat pelangsing, kan makin stres. Maka mendingan ibu lebih banyak jadi MC aja kan gitu. Jadi ibu-ibu tuh bergilir gitu. Jadi kalau ada kajian online kayak gini semangat. Nah, karena kenapa? Wanita butuh sehat. Salah satu sehatnya bicara. Dari couple time itu. Ya, butuh banyak bicara dan Rasulullah itu suami yang paling peka terhadap kebutuhan istrinya terutama bicara. Makanya disampaikan dalam hadis riwayat Muslim, salah satu cara Rasulullah membuat istrinya sehat secara mental adalah ngobrol di sebelum tidur. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Muslim, bitu indah khalati Maimunah. Saya nginep di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW yang tak lain adalah bibi dari Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahadats ma'a ahli tsumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Nah ini Rasulullah tuh punya kebiasaan ngobrol sama istri baru tidur. Ini sunnah. Banyak suami itu kalau ngomong sunnah itu cuman mikirin poligami doang. Padahal sunnah yang diajarkan dalam kaitannya dengan keluarga, salah satu yang ngajak ngobrol istri sebelum tidur. Ya, ini jadi bahan evaluasi buat saya juga. Kadang sebelum tidur malah cek WA dulu, lihat mention di IG, lihat skor bola, lihat data yang mati karena corona. Begitu mata udah sepet baru tidur. Makanya banyak istri-istri yang ketika malam hari itu menanggung beban emosi, pagi-pagi ngegas sama anak. Kenapa? Karena belum dikuras. Salah satu peran suami adalah sebagai TPS, tempat pembuangan sampah emosi. Malam-malam tuh. Jadi istri memang punya hak untuk bicara. Ya, bicara itu dalam rangka kesehatan mentalnya dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau udah wanita ngomongnya patah-patah, udah diam, itu tandanya sakit. Jadi jangan GR kalau ada suami, istri saya menjalankan ya sunnah Rasul itu lebih banyak diam. Ya. Padahal sunnah Rasul itu bukan diam. Pertama kali faliyakul khairon, ngomong dulu, tabu baru yang baik-baik, baru auliyasmut. Tapi ini enggak banyak diam. Ingat, ini para suami harus tahu, sejatinya tidak ada wanita yang pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau ada wanita udah diam, wah udah terluka. Kamu udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Nah itu udah bahaya tuh. Kalau udah kayak gitu, aduh. Saya sendiri kalau istri saya udah ngomongnya patah-patah kayak gitu, saya buru-buru ya langsung usap punggungnya pakai 100 ribuan segepok. Gitu. Insya Allah itu langsung sehat mentalnya gitu ya. Jadi harusnya paham itu. Seorang ibu harus gitu. Kalau ibu yang sehat itu ditanya satu jawabannya 1000. Kamu udah makan belum? Udah mas, tadi kan aku beli ayam goreng. Tengah jalan ketemu Bu Tejo. Bu Tejo itu katanya ketemu Pak Lurah. Pak Lurah katanya mau nikah lagi mas. Kebetulan sama itu mas yang agen asuransi syariah itu. Yang kemarin datang ke rumah kita. Mas gimana kalau kita daftar agen asuransi syariah? Perasaan tadi dari ayam goreng ngomongin Bu Tejo. Nah itu ibu-ibu kalau sehat itu ngomongnya meliuk-liuk itu. Emang kemana-mana. Nggak bisa fokus satu pembicaraan. Saking sehatnya pikirannya bercabang. Itulah mama. Emang mama gitu, niat dari rumah kadang belanja, beliin so pulang buat TV LG, iPhone Max Pro yang 11, ya brosur apartemen, pakai sembako, dalgona coffee, ya, macam-macam tuh, Tupperware warna ungu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, kalau malam hari salah satu cara kiat untuk bisa itu adalah couple time. Ya, couple time. Yang ketiga, family time. Ya, family time itu waktulah bersama dengan anak, makan bersama, merasa bahwa keluarga kita itu utuh, bisa ngobrol di meja makan. Yang keempat baru namanya social time. Social time itulah yang saat ini ibu-ibu lakukan, ikut kajian online ya, atau kalau misalnya di rumah masih diizinkan ke masjid majelis taklim. Ya, silakan itu namanya social time. Nah, social time itu bagian dari kesehatan mental. Jadi istri harus punya itu. Supaya apa? Jiwanya sehat. Dia bisa bahagia. Nah kalau dia bahagia, maka dia bisa menularkan itu kepada, karena emak-emak yang bangun pagi aja udah ngegas. Ya, bangun pagi-pagi aja udah ngegas. Nah ini kenapa pentingnya seperti itu.
Nah, ketika kita memulai pembelajaran khususnya, maka mulailah pagi hari yang menyenangkan. Pagi hari adalah kondisi yang menentukan kualitas kehidupan setelahnya. Kalau pagi hari dilalui dengan air mata, rasa kesal, benci, itu bete-nya itu bisa berlanjut sampai siang. Makanya kalau kita perhatikan pagi hari itu awal membangunkan, jangan traumatis. Jangan bangunin anak sampai bangun, susu dicubit atau disiram air, bahaya. Kalau bisa bangunin pagi itu justru agar ini tidak membantu proses pembelajaran, jangan lagi bunda. Saya sarankan berdasarkan riset, ayah lebih pas membangunkan anak pagi hari. Ini para suami kasih tahu, yang tugas membangunkan anak adalah ayah. Ya. Kenapa? Karena memang ayahlah yang membangunkan. Kenapa? Riset dari Dr. Adnan Baris, anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayahnya lebih berprestasi daripada dibangunkan ibu. Kenapa? Karena anak kalau pagi hari butuh proyeksi tokoh. Siapa yang pertama kali dilihat, dia ingin seperti itu. Kalau yang bangunkan adalah ayahnya, dia ingin seperti ayah yang dunia kompetitif, ayah itu dunianya produktif, bersaing. Anak ingin seperti itu. Kalau yang bangunkan adalah ibu, walaupun ibunya bekerja, anak tahu dunia ibu kan gak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour kan gitu. Ini dunia ibu. Jadi kenapa anak-anak itu akhirnya tidak punya gairah belajar? Itu mengapa ayah wajib membangunkan. Kenapa yang kedua alasan ayah? Karena agar ibu bisa mempersiapkan transition time. Ibu bisa mandi dulu. Kenapa ibu harus mandi? Karena riset mengatakan sebagian besar emak-emak yang ngegas pagi-pagi karena nggak mandi. Ini penting nih, protokol pengajaran masukin lagi. Ibu pastikan sudah mandi. Emak-emak yang lagi ngomel-ngomel pagi-pagi masak itu biasanya masih ada koyok di samping kanan kirinya. Pakai baju daster yang bolong 3 ya. Kemudian ya bulu keteknya belum dicukur pula. Jadi karena itu dia emosional. Makanya kenapa bersih mandi itu bagian dari menjaga supaya ibu-ibu itu bisa ngopi dulu, baca Quran, zikir, maksurat dulu, anak sementara sama ayahnya. Karena anak di pagi hari itu ibu mempersiapkan proses pembelajaran seraya juga mencari mood boosternya apa ya pagi ini. Kayaknya aku mau jogging dulu deh. Ayah sebentar ya, boleh. Nah, ayah bangunkan, ayah mempersiapkan kondisi kejiwaan anak. Apa? Ayah juga memberikan mood booster. Inilah kenapa saya bilang pembelajaran di rumah wajib kompak. Wajib kita bekerja sama, enggak hanya membebankan kepada istri. Ya, kalau istri sebagai madrasahnya, ayah harus jadi kepala sekolahnya. Ya, itu jelas. Salah satunya ayah kalau habis bangunkan, mulailah ayah membangun mood booster dengan memastikan anak pagi-pagi itu udah emosi positif. Salah satu cara yang dilakukan Rasulullah adalah bagaimana Rasulullah SAW itu selalu berkata ya pertama kali kepada para sahabat, disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundab, Rasulullah berkata kalau habis sholat subuh, hal ro'a ahadum minkumul barihata ru'ya. Siapakah di antara kalian yang mimpi indah semalam? Jadi Rasulullah tuh kalau pagi-pagi nanyanya siapa yang mimpi indah semalam. Tuh bayangkan, bagus banget kan? Ingin membuat emosi positif. Jangan pagi-pagi baru bangun tidur nanyanya serem. Siapa yang semalam dengar suara gemuruh? Oh itu tandanya akan terjadi dukhon 40 hari 40 malam. Dunia akan diselimuti kabut yang gelap dan akan turun dajjal dalam waktu 40 hari. Siap-siap kita akan menghadapi datang hari kiamat. Ini benar sih benar. Hadis tentang dajjal dan dukhon itu benar. Tapi di pagi hari gitu loh. Tuh anak-anak bisa stres banget pagi-pagi. Dajjal tuh turun aku masih jomblo kan gitu. Jadi anak-anak merasa begitu. Jadi pagi-pagi itu wajib tanya mimpinya. Ya kayak Rasulullah. Kalau mimpinya negatif gimana Ustadz? Rasul pun pernah menangani ini. Ketika buruk, dia mimpi dibawa keliling doa kepada Allah. Jangan sampai ya mengalami ini. Walaupun dikatakanlah free trial ya, nyobain neraka ogah banget. Ketika Abdullah bin Umar dibawa ke neraka, dia sempat mengalami namanya kondisi yang stres, bangun tidur tiba-tiba bad mood, bete. Aduh, gimana nggak bete? Orang diperlihatkan mimpi yang menyeramkan, siksaan dan neraka itu ngeri dia. Dan itu membuat dia pagi-pagi itu bete. Nah, yang menarik, dia bercerita kepada sepupu saudara kandungnya Hafsah. Hafsah ini adalah istri Rasulullah. Maka Hafsah bercerita kepada Rasulullah tentang mimpinya Abdullah bin Umar. Dan disitulah lihat cara Rasul membangun mood booster.
Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ni'mar rajul Abdullah law kana yusallil lail." Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau wahai Abdullah, sekiranya engkau rajin salat malam. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau. Seandainya engkau rajin sholat malam, Masya Allah. Tadinya bad mood, bete, tiba-tiba jadi happy. Itulah salah satu yang dimiliki oleh Rasulullah, kemampuan untuk membangun mood booster. Jadi pagi-pagi ayah bangun itu. Yang kedua, bagaimana anak supaya nggak bete, pagi-pagi melakukan aktivitas fisik. Ya, karena berdasarkan riset juga sebagian besar emosi negatif itu harus dirilis. Salah satu merilis emosi negatif adalah dengan bergerak. Sebagian besar anak-anak yang sulit bergerak biasanya emosinya negatif. Makanya ajak dia berenang kalau memang pagi itu mau dulu. Atau dia berolahraga dulu. Bergerak supaya dia emosi negatifnya dirilis. Karena itulah salah satunya. Termasuk memanfaatkan ayah itu misalnya obrolan-obrolan ringan. Seperti saat sarapan. Ya, inilah kerjasama bagaimana saat sarapan sebut family time harus memberikan stimulan yang positif. Jangan jadikan momen sarapan itu momen yang tegang ya. Momen sarapan itu momen yang bertanya yang menyenangkan. Jangan mentang-mentang kita ustadz, setiap duduk di meja makan langsung keluar ayat. Nah, ingat Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Auzubillahi minasyaitonirrajim." Kata anak, "Ya Allah, gue diruqyah mulu ya setiap di meja makan. Ini perasaan gue kayak bukan jin iprit deh, kenapa diruqyah?" Ada bapak kayak gitu, ada pertanyaan itu yang menyeramkan atau apa? Anak TK diskusinya berat gitu. Nah, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini? Kata Allah, ya Allah, tegang amat hidup sama bapak ya. Kok gue kayak tinggal di Korea Utara ya. Ini jangan-jangan Kim Jong Un lagi nyamar nih. Jadi bapaknya dianggap Kim Jong Un. Seorang ayah yang membantu upaya kebahagiaan dari rumah, salah satu perannya sebagai energizer. Ya, kalau dalam buku Fatherman, para ayah mungkin sudah mudah-mudahan sudah baca buku kami yang kami tulis buat para ayah Fatherman. Salah satu peran di buku ini adalah sebagai entertainment. Kunjungi website www.fatherman.id. Nah, dalam buku ini salah satu peran ayah memastikan ayah itu wajib memberikan salah satunya peran kebahagiaan. Kalau bunda memberikan konten, ayah itu pemanisnya. Bunda kan kontennya, pemanisnya ayah itu bikin happy. Salah satunya ayah bisa memastikan anak tuh sebelum ini ketawa dulu, bisa bermain dulu. Dan itu bisa dilakukan, bermain dengan anak seperti yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu nggak sungkan untuk bermain dengan anak-anaknya. Dan kalau main sama anak memang harus punya metode tersendiri. Rasulullah misalnya mempraktekkan ke Bani Abbas, anak-anak dari Abbas bin Abdul Muthalib, ya berseraya berkata, "Man sabaqo ilayya falahu kadza wa kadza." Siapa yang bisa mendahului aku lomba lari ini dapat hadiah ini dan ini. Yang kata Rasulullah, siap, siap. Maka Rasulullah pun berlari. Ketika Rasulullah berlari, Rasulullah memelankan larinya dikenai sama anak ini. Kena gitu. Ketika kena itu Rasulullah pun memeluk anak ini dan dihadiahi anak-anak tersebut. Inilah cara Rasulullah membangun happiness. Main sama anak jangan serius. Sebab pada anak, maksudnya serius itu adalah pengen menang gitu. Sebab ada ayah yang kayak serius banget pengen menang. Siapa yang bisa megang pundak ayah dapat hadiah ini dan ini. Ayahnya kabur kayak mantan copet gitu kan. Sampai anaknya stres sendiri. Kalah, nangis, nangis, cengeng. Anaknya nangis malah bangga. Nggak boleh. Yang kita bangun dalam permainan pagi adalah anak tuh happy. Jangan sampai nangis. Ya, jangan ayah obsesif mentang-mentang kalau badminton tingkat RT ayahnya kalah mulu sama warga yang lain kan gitu jadi juru kunci. Giliran main sama anak TK serius banget. Wah, kalah tuh ayah jagoan. Nggak boleh. Kalau main sama anak TK wajib ya memelankan. Kalau perlu kita kalah dikit. Kenapa? Karena kita ingin membangun yang namanya kebahagiaan dimulai dari kegembiraan saat bermain. Nah, itulah peran ayah sebagai entertainment. Entertainment adalah peran ayah yang salah satunya memberikan kebahagiaan dengan bermain. Ya, itu salah satu poinnya. Terutama anak TK, riset mengatakan permainan terbaik anak permainan terbaik bagi anak adalah bergulat dengan ayahnya, terutama anak laki-laki. Jadi bagi anak laki-laki sarankan nama ayahnya bergulat. Itu riset mengatakan bahwa disitulah anak belajar sportivitas, disitulah anak belajar untuk menjadi seksualitasnya secara laki-laki. Oh, ini jenggot ayah jadi ketika gulat.
terus anak belajar tentang self control. Sudah nak, ayah sakit. Dia belajar tentang self control. Justru bermain gulat di umur ini 3 sampai 4 tahun. Makanya sebagian anak-anak yang tidak mendapatkan ini di umur-umur ketika bersama ayahnya, biasanya di umur-umur dewasa dia memiliki hubungan yang kaku, yang itu disebut hutang pengasuhan, ya. Ada hutang, ada luka, yang biasanya hutang. Hutang itu ketika dia tidak menyerap nilai-nilai keayahan dari kecil. Karena ada ayah yang tidak berperan di umur-umur tumbuh kembangnya. Ayah yang jarang beraktivitas main bersama, dekat dengan anak di umur-umur ini akan memberi pengaruh dengan sikap anak yang memiliki hubungan yang tidak nyaman, itu disebut dengan ya hutang pengasuhan. Nah, inilah salah satu dampak ketika ayah tidak terlibat dalam pengasuhan. Nah, sekarang peran ayah itu seperti itu, dan ayah yang seperti ini adalah ayah yang justru dirindukan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya bagaimana nih salah satu peran ayah. Kata Rasulullah, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun walahun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka, kecuali apa pengecualian Rasul kepada apa yang dilakukan oleh ayah dalam hal ini, mula'abatur rajul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarganya. Jadi berkata para ulama, hadis ini menjadikan dalil bahwa canda tawa kepada anggota keluarga itu bermanfaat meskipun tidak ada zikir di dalamnya. Itulah yang diberikan oleh Rasul. Makanya ayah yang di depan anaknya mampu membuat ketawa, ya, jadi kalau ngobrol itu benar-benar ya memberikan efek positif, kadang-kadang tebak-tebakan. Jadi obrolan receh itu harus dikoleksi tuh yang sama anak-anak, ya. Kadang saya kalau sama anak-anak tuh bertanya, ya sifatnya simpel, nak, mengapa anak babi jalannya nunduk? Enggak tahu, Bi. Soalnya dia malu ibu bapaknya babi, kan gitu misalnya, gitu. Simple. Abi bisa aja. Ayo, kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Enggak tahu aku. Soalnya dia seneng ibu bapaknya bukan babi, kan gitu. Jadi kita bisa mainkan itu. Abi bisa aja. Sekarang Abi tanya, kenapa anak kanguru jalannya lompat-lompat? Aku tahu. Karena dia seneng kan ibu bapaknya bukan babi. Salah. Anak kanguru jalannya lompat-lompat, ya namanya juga anak-anak. Nak biasa lompat-lompat, kamu juga gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana anak pagi-pagi itu dapat emosi positif. Ayah itu wilayah sini. Dan itu menarik karena para sahabat mempraktekkan. Jadi jangan berpikir, Ustadz, kita harus jaga jaim. Tekan kalau di keluarganya nyaman. Salah satu sahabat yang mempraktekkan ini adalah Zaid bin Sabit. Dalam kitab Adabul Mufrad diceritakan pengakuan dari Sabit bin Ubaid tentang Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, ayah bunda pasti tahu ya, sahabat yang dikenal ahli Quran, ya, makanya gelarnya Jami Al-Quran Al-Karim. Beliau juga adalah sahabat yang dikenal ya ahli dan fikih mawaris, yang pendapat fikihnya seringkali berbeda dengan Abdullah bin Abbas, ulama di masa tersebut, karena sama-sama ahli gitu. Nah, yang menarik kata Sabit bin Ubaid, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wal afkaha fi baiti min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah ngeliat laki-laki yang lebih gagah dan lebih berwibawa saat berada di hadapan teman-temannya, namun lebih kocak saat berada di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid itu sahabat yang kalau di hadapan teman-temannya berwibawa, dia gagah, dia punya karisma. Tapi kalau di rumah bapak yang kocak, menyenangkan. Kalau kita sebagian bapak-bapak nih, buat saya deh, kadang kebalik. Di luar sama teman-temannya kita kocak luar biasa, ngakak. Tapi di rumah galaknya luar biasa. Makan, sholat. Kamu tuh udah jamnya belajar, jamnya sholat. Galaknya luar biasa. Kebalik, para sahabat justru kalau di rumahnya menyenangkan, kocak. Kalau di luar berwibawa. Inilah yang harus kita pahami. Justru para ayah membantu banget. Nah, kembali, ayah yang mampu menjalankan peran ini di pagi hari, peran ayah simple ya, paling cuma 5 sampai 10 menit doang. Ya, karena pagi-pagi anak sudah dibangunkan, habis itu sholat, ayah cuma bikin happy aja. Setelah itu urusannya bunda. Anak boleh melakukan itu urusannya bunda. Karena ayah harus jadi energizer. Ya, tinggal bagaimana bunda pun juga dalam melakukan pembelajaran di rumah, jalankanlah peran sebagai bunda yang smart, not super. Makanya sering saya katakan, ajaran Islam tidak memaksa kita jadi super parent.
Not super parent, but smart parent. Sebagian besar ibu-ibu yang stres sehingga akhirnya menularkan emosi negatif karena maksa diri dari super parent. Bedanya gimana dengan smart parent, Ustadz? Kalau super parent itu, maaf ya, lagi nyetir mobil, contohnya nih, tiba-tiba sendirian di jalan, tiba-tiba ada batu besar menghalangi. Nah, ibu spontan ya dalam hal ini ya keluar dari kemudi, kemudian batu yang menghalangi ini didorong. Ya, alhamdulillah ibu bisa juga pelan-pelan. Ibu merasa bangga, alhamdulillah bisa juga. Tapi begitu kembali ke kemudi baru sadar ini terkilir nih bahu. Kemudian pinggangnya patah, encoknya kambuh. Aduh, nggak nyaman banget. Selama nyetir itu ibu ngerasa gelisah. Orang nyapa diomelin, udah ntar dulu apa? Sakit nih gitu. Itu karena maksa dari super. Kalau smart, begitu ibu lagi nyetir, batu menghalangi turun. Aduh, tiba-tiba ada orang lewat, 2 orang atau lagi makan di sebelah. Bang, boleh minta tolong boleh nggak? Ini bisa dorong batunya nggak? Kebetulan saya mau lewat nih. Oh iya Bu, nanti saya panggil warga deh. Didorong barang-barang mau ya. Kemudian dibayar masing-masing. Misalnya kata bukan bayar, uang kopi ya. Ya makasih Bu, kembali ke kemudi beres. Dalam hal ini sengaja saya sampaikan karena ada ibu-ibu yang pagi hari pengen super. Satu, pengen masak sekaligus nyuci, sekaligus membangunkan anak, sekaligus pengen ini. Akhirnya ngomel sambil masak ini. Tuh siapa yang belum bangun tuh? Itu kamar mandi kosong itu. Masya Allah, kan Bunda dibilangin. Harusnya jalan itu jatah siapa itu mandi itu? Sambil masak. Saya bilang, saya aja kalau ingetin istri. Mi, maaf ya Umi ya. Kalau misalnya Umi masak capek nggak apa-apa. Abi lebih pengen Umi bikin anak happy. Kita belanja aja deh. Ya, itu kerjasama, itu namanya smart. Gimana kalau sarapan nanti tanggung jawab Abi deh. Tanggung jawab Abi deh. Umi tugasnya bikin anak-anak siap mau mandi, bangun gitu ya. Karena kan prioritasnya jelas. Jadi smart parent ngakalin sesuatu yang akan menghalangi. Ya, sumber stresnya apa nih? Sumber stres cucian nih, banyak banget. Ya, cucian numpuk Ustadz, jadi bikin stres. Makanya biar nggak numpuk dijejerin, saya bilang. Jadi kan nggak numpuk. Ya, kalau numpuk kan ditumpukin, makanya biar nggak numpuk dijejerin kan nggak numpuk, saya bilang. Jadi tapi berjejer gitu. Nah, sebagian ibu-ibu stres karena itu. Nah, mendingan apa? Cari solusinya. Mungkin laundry kah gitu. Bisa jadi kalau kita ada budget, Mas, supaya aku nggak terbebani, boleh nggak laundry aja deh. Walaupun pakai mesin cuci kadang kepikiran juga gitu ya. Nah, itu juga salah satu konsep dasar yang disebut smart parent. Ayah bunda melakukan Allah, berapa hal yang tadi disampaikan itu sekilas untuk memanage agar pembelajaran di rumah. Intinya sebenarnya guru pun sangat berperan di sini, termasuk berkomunikasi personal, memastikan misalnya bahwa bunda hari ini bahagia. Jadi kalau bisa japri itu memulai dengan bahasa sapaan yang membuat orang tuh nyaman. Seperti doa bunda, semoga bunda pagi ini selalu bahagia ya. Kami berdoa untuk bunda. Dan saya pikir jangan di grup, pengennya sih di japri. Orang tuh seneng loh di japri. Bunda, misalnya Bunda Zikri, semoga Bunda Zikri sehat selalu pagi ini. Semoga Bunda Zikri ya dilapangkan rezekinya, suami makin sayang mesra, ya disegerakan naik haji, kalau nggak naik haji naik angkot kan gitu ya. Jadi di enak gitu, dapat sapaan gitu ya, Bunda. Jadi bikinlah pagi-pagi itu ya. Nah, diingatkan protokol pengajaran Bunda, kami mungkin hanya mengingatkan sebelum nanti belajar, bolehkah Bunda mungkin mudah-mudahan dalam keadaan suci, tidak lagi haid, zikir kalau bisa Bunda mandi dulu, satu, Bunda pastikan sudah sarapan, karena kata orang kalau nggak sarapan bisa sarap kan gitu ya. Jadi itu. Yang ketiga, pastikan juga Bunda sudah sholat duha 2 rakaat ya, sudah baca Quran 2 halaman, karena itu membantu pengajaran di rumah. Itu protokol dari guru membantu supaya para bunda dan ayah juga bisa membahagiakan anaknya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Waktu membatasi, hari ini jadwal saya mepet-mepet, jadi saya agak ketat tentang jamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Ben. Masuk ke sesi tanya jawab kepada Pak Tito sebagai moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Alwin. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kami di kolom chat. Yang pertama, ini ada dari Ibu Widya. Nah,
Ibu Widya ini seorang guru, Ustadz. Ibu Widya menanyakan bagaimana peran guru untuk tetap mengawasi, menyayangi, dan membimbing karakter murid pada saat pembelajaran jarak jauh, mengingat pendidikan saat ini hanya bisa dilakukan lewat alat komunikasi. Ya. Pertanyaan pertama dulu, Ustadz. Ya. Baik, sebenarnya kreativitas guru di masa ini pun harus juga diasah ya, bahwa memang kalau secara psikologi anak-anak PAUD, mereka memang tidak begitu nyaman dengan berinteraksi via Zoom, terutama membutuhkan fokus atau dengan telepon ya. Itulah mengapa bahkan bukan hanya gurunya, dengan ayahnya aja dia nggak bisa bertahan lama, lagi ngomong tiba-tiba itu misalnya ngomong itu ayah nih bagian selesai, habis itu dia sambil lari. Bertahan sama ayahnya aja yang LDR cuma 3 menit paling lama, apalagi sama gurunya. Maka memang targetnya adalah dalam hal ini kalau kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan anak dan paling bahasa 3 menit, pastikan satu, bahwa pertemuan kalau di umur-umur PAUD jangan jadi guru yang biasa. Kalau bisa membuat anak bertahan itu sudah mulai tampilannya itu biasa. Jangan baru ketemu tapi membuat anak tuh bete. Kalau dalam sisi ilmu komunikasi, bangun yang namanya hello effect. Hello effect itu membuat orang tuh bisa awareness gitu. Kadang ada guru yang ketika menyapa anaknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anak-anak itu anak bete banget. Kalau yang pertama kali guru lakukan sesuatu apa? Bisa jadi ibu guru naruh buku di atas ini karena anak-anak butuh kejutan. Bu guru di atasnya ada buku, itu yang membuat pertama. Atau misalnya mohon maaf, guru tiba-tiba matanya ditutup sebelah seolah-olah kayak diplester. Ini caper ke anak tuh boleh. Caper dalam ilmu komunikasi psikologi PAUD adalah membuat sesuatu yang tidak biasa. Makanya saya belajar di guru saya, Ayah Irwan Rinardi, guru PAUD itu dalam tanda kutip harus gila. Harus gila. Karena kalau nggak gila nggak diperhatiin. Kalau standarnya duduk, kemudian kayak Ustadz Abdul Somad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, itu pingsan nasional, ya nggak bakalan mau gitu ya, walaupun nggak seganteng apapun, misalnya walaupun dipasang Dude Herlino, misalnya anak-anak Pak bukan ganteng, di menit atraktif, makanya penting kadang-kadang tuh pakai rumbai-rumbai, besoknya jangan itu lagi udah ketebak, pakai plester di sini, guru matanya sakit ya, kita mau belajar tentang kesehatan mata misalnya, di situ masuk tema tentang mata, ketika bete mata kita bahas itu, iya nah kira-kira kenapa ya kalau bu guru ini ya, terus kita belajar tiba-tiba bu gurunya di situ ada tulisan ya, misalnya anaknya itu misalnya kalau Japri berdua, misalnya nama anaknya siapa, misalnya tadi anaknya misalnya ada yang namanya Zikri misalnya, pakai misalnya di situ tiba-tiba ada tulisan ya I love you Zikri gitu baru awal gitu ya, anak kan langsung ngelihat ya, kalau dia udah bisa baca itu kan namaku gitu. Di guru awal itu harus gila. Kalau ingin, nah, dan guru harus tahu kapan menghentikan. Karena yang dijaga oleh guru Duamar ini adalah relationship-nya aja. Konten biarkan nama bundanya. Tahu, salah satu caranya adalah ketika anak sudah nggak fokus, ngelihat gini, segera hentikan. Segera mengatakan, baik, sepertinya ya Irfan sudah lelah ya bersama Bu Guru. Irfan, yuk kita sudahi. Sudah, jangan dipaksain. Irfan fokus, nggak bisa. Jadi kita itu bertahan dalam beberapa waktu yang anak itu sudah ngeliat, kalau udah nggak usah bertahan. Nanti kita ketemu lagi ya, besok pikirin lagi apa yang membangun hello effect nih, apa yang membangun awareness ya, yang membangun awareness gitu. Bisa jadi besoknya pakai kostum yang jubah tutup bagus buka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebak ini siapa? Praktekkan. Jadi anak ini, aku tahu, ini kan Bu, ya bukan. Boleh. Kenapa? Disinilah pentingnya seorang guru memahami tentang psikologi anak PAUD. Ya, dalam konteks tumbuh kembangnya. Saya yakin sudah paham lah. Karena pastinya guru-guru PAUD dari apalagi yang di Little Muslim ya, yang belajar Montessori Islamic sudah memahami ini, tinggal mungkin di reminder saja. Ya, tinggal di reminder saja. Nah, atau yang kedua, kreativitas itu bisa manfaatkan. Anak-anak tuh senang mendapatkan surat dari gurunya, nggak harus bentuknya adalah
tulis surat yang nanti dikirimkan ke pos alamat masing-masing, itu juga bisa dibacakan, itu menyenangkan bagi anak. Jadi itu pun menjaga perasaan bahwa ini dari bu ini loh, dari itu juga membuat anak dia dikirimkan surat langsung. Itu bentuk kreativitas yang bisa diusulkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada dua pertanyaan yang mirip, Ustaz. Bagaimana cara meredam emosi ketika suami dan istri, ayah dan bunda itu sama-sama saling pendiam, bahkan ada yang seorang ibu meluapkannya untuk bersih-bersih rumah, tapi ingin tahu bagaimana cara meredam emosi ini agar tidak berkelanjutan amarahnya seperti itu. Baik Bunda, masalah emosi ini ada dua hal. Apakah sifatnya spontanitas situasional, seperti kita lapar kah, atau ngantuk kah, atau maaf ya, ada yang sifatnya bisa jadi adalah hutang dan luka pengasuhan yang bertahun-tahun, yang bisa jadi diperoleh dari orang tua kita. Sebagian besar, mohon maaf, karena saya dalam nih konselor, saya setiap harinya menerima curhatan 50 rata-rata dari para orang tua. Jadi dalam sebulan tuh 1.500. Salah satunya adalah saya banyak mendapatkan ibu-ibu yang ikut kajian parenting pun sulit mempraktekkan ilmu parenting karena dia sendiri ada korban dari pola asuh di masa lalu. Dia membawa luka pengasuhan. Luka pengasuhan itu yang membuat dia, saya tahu Ustadz harus ngomong sayang, tapi gak tahu kenapa kalau anak udah nyebelin baunya pengen nyubit aja. Mohon maaf, bahkan ada istri salah satu pejabat di negeri ini yang boleh dibilang sangat dekat sama saya. Dia selalu minta di coach dalam urusan pengasuhan anaknya. Itu sampai awal-awal bertemu dengan saya itu dia sekarang udah lebih baik ya. Dia itu kalau marah sama anaknya nggak tanggung-tanggung. Sampai mohon maaf banget. Dia pernah saking emosinya anaknya didorong jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 di tangga. Masuk UGD. Dia menyesal, nangis. Kalau suaminya tahu nih bakal diceraiin gitu. Tapi dia nggak bisa bohong bahwa dia bisa batas emosi dia ini tipis karena dia punya beban yang belum dirilis. Nah, itu yang menjadi PR-nya. Ya, tentu pembahasan ini nggak bisa hari ini saya ulas ya. Saya memiliki kelas khusus untuk membahas tentang ini. Ada 5 materi. 1, mendidik anak laki-laki. Yang kedua, mendidik anak perempuan. Yang ketiga, membayar hutang dan membasuh luka pengasuhan. Setiap bulannya ini, setiap pekan kita bergantian tema. Ya, besok temanya mengatasi problematika remaja. Bagi yang punya anak remaja, besok kita bahas hari Rabu dan Kamis. Ya, silakan daftar. Yang kelima, manajemen konflik suami istri. Itu weekend. Kalau yang 4 materi sebelumnya weekdays, yaitu setiap pagi, siang, malam, silakan pilih mau kelas pagi bisa, kelas siang bisa, kelas malam bisa. Biasanya kelas malam tuh favorit, makanya biasanya waiting list ngantri karena kelasnya terbatas ya. Kita batasi maksimal sampai 95 peserta karena kualitas Zoom kapasitas Zoom cuma 100. Makanya biasanya pada ngantri. Nah, informasinya nanti mungkin ada di room chat nanti oleh staf kami disampaikan. Nah, harus pahami dulu bahwa bisa jadi, oh ya Ustadz saya baru sadar. Saya pemarah ini memang saya ini bagian dari luka pengasuhan. Kenapa saya pendiam? Ini bertahun-tahun Ustadz. Ya, atau bisa jadi sifatnya situasional. Situasional itu memang lagi capek aja karena stres. Kalau lagi capek, stres sebagainya, maka kita belajar pola. Harus mengenali sumber-sumber emosi. Contoh gini, segera sampaikan ke anak kalau tiba-tiba wabah emosi ini muncul satu atau ke pasangan. Mas, aku lapar nih. Kan kamu tahu kalau aku lapar apa aja aku makan kan. Ya, aku khawatir anakku makan juga ya. Jadi tolong jaga bagian hak aku ya. Mulai dari sekarang kamu harus selalu handphone itu GoFood harus selalu standby. Kalau selama aku ngajar itu kamu harus paham diri. Jadi aku harus ada yang kunyah daripada anakmu aku kunyah kan gitu ya. Jadi itu juga harus kita pahami. Atau yang kedua, aku ngantuk nih seharian misalnya begadang ada tugas. Atau yang ketiga bisa jadi ya kita memang ya memiliki ya dalam hal ini permasalahan yang dengan suami yang belum terurai. Salah satunya kita nggak punya ruang katarsis. Mau ngomong sama suami nggak bisa Ustadz. Makanya salah satu terapi orang gampang marah menulis. Jadi ibu-ibu ini yang emosional biasanya nggak pernah nulis. Nulis Bu. Bukan nulis dalam definisi
ngetik di Facebook, saya selalu luruskan. Saya sering Ustadz update status, nulis tuh dalam definisi para ulama, khot bukan katib, tapi khot itu pakai pulpen, pakai pensil. Karena ketika kita nulis pakai pulpen itu kita menyalurkan di ujung jari itu emosi kita. Makanya kalau orang lagi marah nulisnya keras. Kalau lagi lembut, kenapa? Karena nulis itu bagian dari terapi. Apa yang ditulis? Nah itu ada terapi khususnya itu untuk yang, tapi minimal mengeluarkan unek-unek aja. Tulis, ya Allah hari ini kok bosan gitu. Saya sarankan nulis pakai tangan. Tapi kalau, aduh Ustadz, habisnya kalau nggak sempet, kalau nyari kertas yang khawatir kebaca sama suami juga. Kadang buku diari saya pengen, ya udah kita di laptop pun bisa. Sama sih, merilis tapi lebih efektif menulis pakai pulpen atau pakai pensil. Tapi kalau kita khawatir ya, mungkin kita nulis di buku dan buku ini kita khawatir kebaca orang lain, maka kita boleh yang ngetik, yaitu itu juga bisa merilis. Nah, itu yang paling penting. Yang berikutnya, emosi itu yang mulai muncul ya, terutama ya biasanya karena satu yaitu karena kita jebol yang namanya perisai dari emosi, namanya sabar. Kesabaran itu perisai. Makanya kalau dia jebol, emosi keluar. Nah, sabar itu ya tergantung tebelnya. Kok tebelnya kuat kayak perisai digedor-gedor sama emosi bergolak, duk, dia tangguh. Tapi kalau tipis kulit ari, jebol dia. Nah, bagaimana peran kita menguatkan kesabaran itu penting. Nah, pertanyaannya gimana cara nguatin kesabaran, Ustaz? Nguatin kesabaran dalam beberapa hal bisa praktekkan dua. Satu, menguatkan kesabaran itu bisa dengan terapi yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat dalam ayat ini digandeng. Kenapa? Karena kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Mohon maaf, siapa yang sholatnya masih begini kalau lagi capek ya? Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ngantuk banget. Saya bisa jamin gak sabaran. Siapa yang bisa memperbaiki kualitas sholatnya, kesabarannya dikuatkan. Makanya secapek-capeknya kita, pastikan kita tetap tumakninah. Allahu Akbar. Bismillah. Tahu-tahu tidur. Nah itu karena saking capeknya. Tapi minimal dia benar-benar tumakninah, nggak buru-buru. Dan insya Allah kita pernah kok, ya sholat kita nggak buru-buru. Minimal saat kita dulu pernah praktek ujian sholat pas kelas 6 SD kan gitu ya. Itu sholat terbaik kita kan. Ya, sholatnya nggak buru-buru gitu. Itu saat itu. Jadi kita bisa praktekkan itu. Nah Bunda, pastikan kita memiliki kualitas itu. Berikutnya secara teknis, melatih kesabaran itu salah satunya adalah, saya belajar dari salah satu profesor waktu saya ikut ini, adalah dengan memindahkan air ke bagian. Jadi kalau di rumah itu ada galon, salah satunya mindahin air pindahin ke, itu melatih kesabaran tuh, pindahin ke gelas, ke gayung, pindahin ke botol yang lebih kecil lagi, pindahin kecil lagi. Jadi kenapa nuangin air di pagi hari itu kalau ibu bikin itu, seperti misalnya cangkir-cangkir itu melatih kesabaran Bunda. Ya, misalnya ini kita siapkan 10 cangkir, kita siapkan ini apa namanya tekonya. Nah, menuangkan air ke teko itu ternyata melatih kesabaran. Itu terapi. Makanya anak kita kalau bisa TK latihannya di situ. Latihannya karena itu melatih kesabaran. Jadi anak TK itu latihannya ini jajarin ya. Ayo nak, ya soalnya anak TK yang nggak sabar capek gitu ya. Latihan ya coba targetnya nanti dia latih karena telah sabar latihan gitu. Ya itu bisa dilatih. Sama yang ketiga, rilislah dengan bergerak. Maka tadi Ibunda bagus banget tuh yang saya kalau marah itu bersih-bersih boleh. Alhamdulillah, makanya suami langsung sadar, wah kalau gitu bikin marah terus supaya rumah semakin bersih kan gitu ya. Karena kalau dia happy nggak bersih gitu ya. Jadi jangan sampai polanya seperti itu. Tapi yang benar adalah memang Bunda harus bergerak karena emosi itu harus dirilis dengan gerak tubuh. Ya, salah satunya dengan berenang bisa, berlari bisa, bersih-bersih apalagi. Nah itu bisa meredakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Jazakallah Ustadz Henry. Satu pertanyaan mungkin lagi Ustadz, ini mungkin yang sering menjadi apa namanya masalah di beberapa keluarga mungkin Ustadz. Bagaimana menghadapi seorang suami atau ayah yang
tidak ikut berpartisipasi dalam mendidik anak-anak. Kemudian apalagi ada seorang ayah yang sudah men-state dari awal bahwa tugasnya hanya untuk mencari nafkah, sementara pendidikan dan perkembangan anak itu merupakan tugas istri. Jadinya ada beberapa mungkin seorang bunda atau ibu-ibu yang lain jadinya terbawa emosi seperti itu. Bagaimana solusinya seperti itu? Ya, ya memang paradigma yang buruk dari ayah itu yang masih mengakar adalah bahwa tugas saya mencari nafkah itu. Itu hanya karena dalam tanda kutip kebodohan dan ketidaktahuannya saja. Ya ibu bisa bekali dalam hal ini ya beri hadiah buku-buku tentang kekayaan, bisa Fatherman, bisa buku Aku Mau Ayah, nih buku guru saya Aku Mau Ayah ya Irwan. Ya, buku kami ya Irwan Fatherman, atau nanti buku yang mau terbit e-book yang kedua judulnya Suara Hati Bunda untuk Ayah. Itu saya tulis dan e-book ya bentuknya gratis. Nanti tinggal di-download di www.fatherman.id. Nah, pertanyaannya bisa jadi seperti itu, kita bunda hanya ayah cuma butuh informasi. Tapi kadangkala kita memberi informasi itu ke ayah itu enggak disukai. Kalau pengen ayah bisa mau diajak kepada pengajaran ada 7 langkah. Ya, 7 langkah. Catat dan kalau bisa praktekkan. Kalau lewat satu biasanya enggak efektif. Yang pertama, pastikan bahwa sebelum ngomong sama suami, puaskan 3 hal. Puaskan matanya, puaskan perutnya, dan puaskan di bawah perutnya. Inilah yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ketika berbicara kepada Abu Thalhah suaminya untuk suatu yang berat ketika Abu Umair anaknya wafat. Ini disebut para ahli sebagai strategi komunikasi pasutri terbaik. Istri itu kalau mau sama suami pastikan berhias dulu. Jangan pakai kebetulan daster yang bolong 3 ada gambar SpongeBob. Ibu udah tahu suami nggak suka. Ya sebel banget. Ini kadang kita berhias, ya giliran kondangan pakai minyak wangi, di rumah pakai minyak angin campur barus, kan bikin suami juga malas mendekat gitu. Jadi bisa berhias. Makanya kalau dia nanya, Ustadz, boleh nggak sih kalau saya di depan suami pakai lingerie? Bu, jangankan lingerie, nggak pakai pakaian aja boleh kok. Ya, intinya berhias, bikin suami matanya memandang. Mata itu ingat ya, laki-laki itu makhluk visual. Dia itu seneng makhluk visual laki-laki itu. Makanya gampang teralihkan. Lagi jalan ngeliat cewek cakep, gitu langsung lihat. Makanya bikin menarik. Jangan sampai kalah sama pelakor. Nggak ada pelakor itu yang pakai minyak nyong-nyong itu nggak ada. Pelakor itu dandanannya, lihat aja pelakor itu dandanannya menarik ya. Nggak ada pelakor itu yang mukanya keriput ya. Kebetulan dia bawa ketek, nggak ada. Pelakor itu sendiri yang membuat menarik seorang suami karena dia seperti itu. Nah, yang kedua, masak yang enak. Masak yang enak, yang ya apa kesukaan suami, ya berikutnya rayu dia sampai terjadi percumbukan. Ini langkah pertama akan memicu hormon kebahagiaan yang tadi sudah kita bahas, happy itu oksitosin, dopamin, endorfin dan serotonin yang akan membuat suami mudah mendapatkan masukan. Jadi saat yang tepat buat ibu ngomong. Ini juga rumah baru yang ada di DM. Jadi silakan ya, ibu pikirin itu. Dan yang kedua ya, cara kedua untuk membuat suami ketika bicara maksimal 15 kata yang disampaikan. Lewat 15 kata tidur. Karena dia udah habis syahwat terpuasi tidur. Maka 15 terima kasih ya kamu kemarin bawain tas belanja aku pas di mall. Tuh cuma 12 tuh. Suami merasa itu penting bagi suami. Mas, terima kasih ya kamu kemarin cebokin si bungsu ya pas aku lagi Zoom. Itu suami senang. Dan jangan nyindir. Kalau nyindir suami malah ilfil. Kita bilang banget untuk aku. Allah odong nyindir ya nggak boleh. Jadi pastikan ingat ya 15 hari ini ibu latihan. Ngomong apa yang buat suami merasa dia terapresiasi. Terima kasihnya apa ya. Yang ketiga ketuk pintu egonya. Ini masih di ranjang di tempat tidur nih. Dengan kalimat minta izin. Ya, aku boleh ngomong sesuatu enggak? Nah, penting tuh. Dia
ikut kajian parenting, kamu kenapa sih udah aku beliin buku Father and Mother Starving nggak dibaca-baca? You akan buat suami, kenapa sih ribut tuh? Pakai I. Kalau I itu rumusnya 3 lagi. 1, sebutkan perasaan positif kita. Aku seneng loh mas. Aku bahagia banget. Aku happy banget kalau itu berlaku diharapkan. Kalau kamu ikut sharing kelas bersama Ustadz Benri yang setiap pekannya mas tentang mendidik anak laki-laki. Kalau kamu baca ya buku yang aku belikan untuk kamu. Nah, kemudian sebutkan dampaknya. Jadi aku tuh ngerasa kita jadi partner terbaik dalam pengasuhan anak. Udah 4 tuh ya. Ingat Bu, belum selesai nih. Kalau Ibu lakukan ini belum selesai. Yang kelima, minta maaf. Ingat maaf bukan karena kita bersalah. Maaf dalam bahasa komunikasi adalah permintaan aku neko-neko. Bikin kamu nggak membuat kita merasa ngakui salah, tidak. Yang keenam, penguatan apresiasi. Tapi biar bagaimanapun kamu suami yang hebat. Kamu lelaki yang terbaik. Kenapa? Suami butuh itu. Dan yang ketujuh, berikan 3 sentuhan shock. 1, di punggung telapak tangan. Ambil. 2, di pipinya. 3, di bahunya. Tepuk. Suami itu butuh. Nah, tidurlah nyaman bersama suami. Jadi satria baja hitam ya. Kata ya jadi fatherman lah mudah-mudahan. Ya, dan terus praktekkan ini. Mudah-mudahan ya suami bisa belajar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya. Mungkin ini sebagian dari keresahan sudah mensummarize lagi gimana kita bahagia selama belajar dari rumah. Yang pertama, pastikan secara spiritual sudah dipenuhi, pastikan protokol pengajaran sudah dipenuhi, yaitu sholat malam misalnya, tilawah dan wudhu. Kemudian pastikan anak-anak kita bahagia, karena anak-anak bahagia merupakan fondasi dari Baiti Janati. Kemudian juga yang nggak kalah pentingnya adalah membahagiakan pasangan kita masing-masing.